Oke, mari kita bedah ini ya. Anda pernah dengar Raoul Pal bilang nggak sih kalau kripto ini bisa jadi akumulasi kekayaan tercepat dalam sejarah manusia? Kedengarannya kan wow banget ya. Iya, pernyataan yang kuat banget itu. Tapi di sisi lain, dia juga kasih peringatan keras nih, jangan sampai gagal memanfaatkan ini, atau yang terkenalnya don't fuck this up. Nah, hari ini kita mau gali lebih dalam lagi, khusus buat Anda, soal pemikiran Raoul Pal ini. Dia kan tokoh penting ya di persimpangan makroekonomi global sama aset digital. Betul sekali. Sumber kita kali ini transkrip wawancara video dia yang isinya, wah padat banget. Dan misi kita hari ini yaitu menyaring intisari paling penting buat Anda semua. Kita bakal lihat pandangannya soal kondisi makro sekarang, potensi besar, tapi juga risiko ya di kripto, dan yang penting strategi dia buat navigasi kondisi keuangan yang, ya ampun, berubah terus ini. Menarik banget. Oke, sebelum ke teori-teorinya yang mungkin agak jelimit, kita kenalan dulu kali ya sama orangnya. Siapa sih Raoul Pal ini? Kenapa dia bisa punya pandangan yang unik gitu? Boleh, boleh. Jadi Raoul Pal ini dia salah satu pendiri Real Vision. Itu platform media finansial yang cukup gede lah. Tapi latar belakangnya ini yang seru. Dia nggak ujuk-ujuk jadi orang kripto. Awalnya itu dari institusi keuangan raksasa, Goldman Sachs, di bagian equity derivatif. Oh, dari Goldman, oke. Iya, terus dia keluar, bikin hedge fund makro global sendiri, namanya GMI, Global Macro Investors. Sukses juga tuh. Abis itu, dia malah semi pensiun di Spanyol. Wah, enak banget ya semi pensiun di Spanyol, terus ngapain lagi? Nah, dari situ, dia akhirnya balik lagi, terus bikin Real Vision itu. Jadi, ya, perjalanannya cukup berliku. Dari bank gede, hedge fund, semi pensiun, terus bikin media. Apa ya yang bikin dia akhirnya mendirikan Real Vision? Ada cerita apa di baliknya? Nah, ini nyambung ke filosofi dia. Dia nyebutnya journeyman. Jadi dia ngerasa dirinya itu terus belajar, kayak pengelana gitu, dan dia pengen bagian proses belajarnya itu ke orang banyak, secara transparan. Real Vision itu juga lahir dari rasa frustrasi dia waktu krisis 2008 sama krisis utang Eropa 2012. Frustrasi kenapa tuh? Dia ngerasa informasi penting, analisis yang krusial, waktu itu tuh cuma muter di kalangan elit finansial aja. Orang biasa, masyarakat luas kayak nggak dikasih tahu gitu loh. Nah, Real Vision ini, upaya dia buat ya, mendemokratisasi akses ke info finansial yang bagus, biar semua orang bisa dapat. Wah, mulia juga ya tujuannya. Jadi bukan cuma soal bisnis. Iya, ada misi idealisnya gitu. Dan cara pandangnya jadi unik karena dia tuh mikirnya visual banget. Dia sering cerita gimana dia lihat grafik, terus kayak ngerasain alur tren jangka panjangnya, coba memetakan kemungkinan ke depan, fokusnya tuh ke gambaran besar, makro, the big picture. Oke, big picture ya. Betul. Kemampuannya nyambungin titik-titik dari berbagai area demografi, teknologi, wah macam-macam. Itu yang akhirnya bawa dia dari dunia keuangan tradisional, jadi yakin banget sama potensi kripto. Bahkan ada cerita dia cukup mengharukan sih. Ada orang kirim pesan makasih gitu. Katanya bisa pensiun dini gara-gara ngikutin wawasan dia. Itu jadi kayak semangat buat dia. Oke, paham latar belakangnya. Nah, sekarang kita masuk yuk ke inti pandangan makronya. Saya dengar dia punya konsep kunci nih, kayak angka keramat yang harus kita perhatiin. Apa tuh? Anda mungkin maksudnya konsep rintangan 12% ya? Atau the 12% hurdle. Nah, ini ide dasarnya dia, dan lumayan. Nyelikit sih. Gini hitungannya. Gimana tuh? Pal itu perkirakan secara rata-rata global nih ya, nilai mata uang fiat kita, kayak dolar, euro, ya rupiah juga, itu nilainya turun, atau dia bilang debasement, sekitar 8% tiap tahun. 8%? Kok bisa? Gara-gara apa? Gara-gara bank sentral di seluruh dunia itu kan cenderung cetak uang terus, buat macam-macam lah alasannya. Nah, aksi ini pelan-pelan gerus daya beli mata uang itu sendiri. 8% cuma dari cetak uang, itu udah lumayan loh. Terus inflasi yang biasa kita omongin gimana? Nah, inflasi itu nambah lagi di atasnya. Jadi setelah di basement 8% tadi, tambah lagi inflasi harga barang dan jasa. Anggaplah rata-rata 4% setahun. Jadi totalnya? 8 tambah 4. 12%. Oke, jadi itu dia, rintangan 12%. Maksudnya apa nih angka 12% ini? Intinya gini,
Kalau investasi Anda atau pertumbuhan kekayaan Anda nggak bisa ngalahin 12% per tahun secara konsisten ya, artinya secara real, daya beli Anda itu sebenarnya malah turun. Angka di rekening mungkin nambah, tapi barang atau jasa yang bisa Anda beli pakai uang itu malah lebih sedikit. Wah, jadi ini bukan target ideal lagi ya, tapi kayak batas minimal biar kita nggak makin miskin secara diam-diam. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal nabung di bank atau investasi yang hasilnya biasa-biasa aja dong ya. Pal, ada analogi gampangnya nggak buat ini? Ada. Dia pakai analogi point air miles atau frequent flyer. Gampang banget dipahaminya. Dulu nih, kumpulin sekian poin. Mungkin bisa dapat tiket PP ke tempat keren kan? Iya benar. Sekarang, poinnya sama. Paling cuma dapat akses lounge atau malah kacamata plastik doang. Nilai poinnya turun terus. Ya kayak nilai mata uang kita itu. Makanya, strategi aman kayak nabung doang atau investasi di aset yang hasilnya rendah, jangka panjang malah bisa bikin Anda ketinggalan. Paham. Dan kondisi kayak gini pasti dampaknya luas ya ke masyarakat. Oh, jelas. Ini nyambung banget sama yang namanya deflasi upah real. Gajinya mungkin naik dikit, tapi naiknya itu sering kalah cepet sama naiknya harga aset rumah, saham, dan lain-lain yang didorong sama the basement tadi. Akibatnya, ya banyak orang, apalagi yang muda-muda atau usia 30-an, ngerasa makin susah ngejar standar hidup. Ngerasa kayak kejebak, bahkan pakai istilah kasar, ngerasa fuck gitu. Susah beli rumah, impian pensiun enak, rasanya makin jauh aja. Dan rasa kejebak ini bisa memicu hal-hal lain di masyarakat nggak sih? Bisa banget. Pal, lihat ini. Salah satu pendorong kenapa ekonomi spekulatif jadi marak. Orang jadi cari jalan pintas buat ngejar ketertinggalan. Contohnya ya kayak kasus saham GameStop dulu, atau orang rame-rame investasi di meme coin yang risikonya tinggi banget. Ini bukan cuma soal serakah, tapi ada unsur ya putus asa atau coba cari tiket lotre. Selain itu, kesulitan ekonomi ini juga bisa bikin polarisasi politik makin tajam. Orang kalau susah kan gampang cari kambing hitam. Oke, jadi masalahnya kompleks ya. Daya beli turun, orang merasa tertinggal. Terus solusinya gimana dong menurut Pal? Apa strategi menghadapi rintangan 12% ini? Solusinya, kata Pal, bukan ngelawan sistemnya, tapi pahami cara kerjanya terus manfaatin. Dia bilang, sistem keuangan global sekarang ini ya, dengan segala masalahnya, itu emang dirancang buat bikin angka naik, number go up. Dirancang buat angka naik. Maksudnya gimana tuh? Ia didorong sama kebutuhan buat terus di basement mata uang ini, buat ngelola utang pemerintah yang gede banget, plus tekanan demografi. Contohnya generasi baby boomer di negara maju kan pada pensiun tuh. Mereka butuh nilai aset mereka, saham, properti, tetap tinggi atau naik, biar bisa hidup enak pas pensiun. Jadi sistemnya dipaksa buat gitu. Jadi kuncinya bukan nebak pasar jangka pendek, naik atau turun gitu ya? Paham siklus likuiditas sentimen pasar. Itu penting buat navigasi jangka pendek. Tapi kata Paul, itu bukan strategi utama buat bangun kekayaan jangka panjang. Yang jauh lebih penting itu, identifikasi dan tunggangi tren sekuler besar. Tren sekuler besar apaan tuh? Tren jangka panjang yang fundamental yang ngubah struktur ekonomi secara dasar. Nah, strategi utamanya ya tetap invest di aset-aset yang diuntungin sama tren sekuler ini. Tren sekuler besar yang dia maksud itu apa contohnya? Yang paling utama, yang paling sering dia tekenin itu, digitalisasi segala hal. Transformasi masyarakat, ekonomi, semua ke arah digital. Dia tunjukin data menarik loh. Sejak krisis finansial 2008, secara konsisten cuma ada 2 kelas aset utama yang bisa ngalahin rintangan 12% itu secara signifikan jangka panjang. Apa aja tuh? Pertama, indeks Nasdaq, yang isinya kan saham teknologi dominan. Kedua, ya kripto. Kripto ini kan representasi paling murni dari digitalisasi nilai dan keuangan. Jadi teknologi ya kuncinya. Ada kutipan dia yang pas soal ini? Ada. Dia sering bilang, semuanya jadi lebih gampang kalau Anda numpang di ombak tren sekuler. Analoginya kayak milih negara tempat tinggal. Anda bisa aja jadi pengusaha hebat di negara yang ekonominya lagi nyusut, tapi itu bakal susah banget. Mending jadi pengusaha biasa aja, tapi di negara yang ekonominya lagi tumbuh kenceng secara struktur. Tren sekuler itu kayak angin dari belakang gitu. Nah ini pas banget nih bawa kita ke kripto. Pal kan terkenal bullish banget ya di sini. Sampai nyebut kripto itu lubang hitam supermassive black hole yang narik modal sama talenta. Kenapa sih dia bisa seyakin itu? Sampai berani bilang all in segala? Argumen dasarnya gini, di kondisi makro sekarang, di mana debasement jalan terus hampir semua aset tradisional, saham, obligasi, properti, itu geraknya jadi mirip-mirip, ngikutin siklus utang sama likuiditas global yang dipengaruhi bank sentral.
Iya, korelasinya jadi tinggi ya. Nah, betul. Jadinya konsep diversifikasi tradisional yang di buku-buku itu jadi kurang nampol. Menurut Pal, yang jadi jauh lebih penting sekarang itu, nemuin dan fokus ke aset yang punya potensi risk-adjusted return terbaik. Risk-adjusted return, itu apa lagi tuh? Bisa dijelasin dikit? Gampangnya gini, jangan cuma lihat potensi untungnya berapa, tapi lihat juga risikonya segede apa buat dapetin untung segitu. Aset yang naik turunnya gila-gilaan, volatil, ya potensi untungnya harus jauh lebih gede biar tetap menarik dibanding aset yang lebih kalem. Nah, Pel bilang, meskipun kripto itu volatil banget, potensi tumbuhnya jangka panjang itu gede banget, sampai-sampai risk-adjusted return-nya tetap lebih bagus dibanding aset lain saat ini. Asal masuknya pakai strategi yang benar ya. Ada data atau perbandingan nggak buat dukung klaim sekuat itu? Kan kedengerannya, wah banget. Dia sering nunjukin grafik perbandingan kinerja jangka panjang. Ini lumayan bikin kaget sih. Misalnya grafik Nasdaq dibandingin sama Bitcoin. Sejak Bitcoin ada, secara relatif ya, Nasdaq itu kayak turun 99,9% dibanding Bitcoin. Serius, 99,9%. Gila juga ya perbandingannya. Iya, ekstrim sih, tapi tujuannya buat nunjukin kekuatan compounding, pertumbuhan berlipatnya itu loh. Kelas aset baru ini, walau naik turunnya parah, tapi jangka panjang. Wow. Dan ini berlaku juga buat kripto lain selain Bitcoin. Iya, dia lihat potensi mirip di beberapa aset kripto layer 1 lain. Yang sering diangkat belakangan ini kan Solana, SOL. Dia tunjukin, Solana itu pernah anjlok parah banget, lebih dari 95% dari puncaknya. Tapi kalau dilihat compounding tahunannya, dari awal, angkanya masih luar biasa. Mungkin sekitar 200% lebih per tahun. Angka kayak gini mana ada di pasar tradisional? Susah dipahaminya kalau pakai kacamata investasi biasa. Tadi disebut Pel fokus banget ke Solana, sampai all in. Kan ada ribuan kripto lain tuh. Kenapa harus Solana? Apa yang bikin dia tertarik banget sebagai analis makro? Tesis spesifiknya gimana? Pal itu udah lihat potensi Solana dari lumayan awal. Dia cerita waktu ada acara Maret 2022, dia mulai ngeh ada koneksi antara tim inti Solana sama tokoh-tokoh gede dari industri teknologi tradisional sama hiburan. Itu kasih sinyal ke dia, wah, Solana ini punya potensi network effect narik pengguna sama developer gede-gedean yang kuat. Dia mulai lihat narasi Solana ini sebagai rantai retail, the retail chain. Rantai retail? Maksudnya? Blockchain yang paling mungkin diadopsi sama aplikasi buat konsumen umum gitu loh. Karena fokusnya kan di kecepatan tinggi sama biaya transaksi murah. Cocok buat penggunaan sehari-hari. Oke, jadi lebih ke arah potensi adopsi massal ya. Ada momen spesifik nggak yang bikin dia makin yakin? Kayak titik baliknya gitu. Nah, titik baliknya mungkin pas dia dengar soal Fire Dancer. Ini seru nih. Fire Dancer ini bukan bikinan tim Solana langsung, tapi validator klien baru yang dibikin pihak ketiga, Jump Crypto. Klaimnya, ini bisa naikin kecepatan transaksi Solana gila-gilaan. Sampai 1,2 juta transaksi per detik TPS. Katanya kalau optimal. Tunggu. 1,2 juta TPS? Visa aja mungkin cuma ribuan per detik kan? Blockchain lain ratusan atau ribuan. Ini skalanya beda banget dong. Bisa buat ngurusin transaksi seluruh dunia dong kalau gitu. Tepat. Angka segitu, ya meskipun masih pengembangan ya, perlu bukti nyata, tapi nunjukin potensi lompatan skalabilitas yang gila banget. Ini yang bikin banyak orang, termasuk Pal, ngubah pandangan soal batas kemampuan Solana. Dia jadi lihat, oh, potensi rantai retail ini beneran mungkin secara teknis. Tapi penting nih, info Fire Dancer ini dia dapat dari sumber publik kok. Kayak presentasi di konferensi, diskusi di Twitter. Dia bahkan nanya langsung ke pendiri Solana, Anatoly, di Twitter buat mastiin. Oh, jadi transparan ya prosesnya, bukan info bisik-bisik. Ada faktor lain nggak yang bikin dia mutusin fokus ke Solana? Selain teknologi sama narasi adopsi itu, dia juga analisis kinerja relatifnya. Dia lihat grafik harga Ethereum dibanding Solana, ETH-SOL. Dia nemu pola teknikal yang nunjukin Solana kayaknya bakal lebih unggul dari Ethereum di siklus itu. Nah, dari kombinasi analisis fundamental, teknologi, adopsi, tim, teknikal, grafik harga, plus info publik tadi, dia bikin keputusan berani waktu itu, nuker sebagian besar Ethereum dia ke Solana. Sempat dikritik abis-abisan loh dia waktu itu. Wah, berani juga ya. Terus ada validasi dari orang lain di industri nggak? Menariknya, pas kasus FTX ambruk itu kan ngefek banget ke Solana Si Vitalik Buterin, pendiri Ethereum, malah muji komunitas sama developer Solana secara publik, ngakuin kualitas teknis sama semangat mereka.
Buat Pal, itu kayak validasi tambahan lah dari orang yang dihormati banget. Nya gede, tapi Palmalian kan juga terkenal banget sama peringatannya. Don't fuck this up. Udah kayak mantra ya buat dia. Apa sih aturan main di balik peringatan keras itu? Betul banget, itu meme-nya yang paling nempel, tapi pesannya serius banget. Maksudnya gini, di tengah potensi untung gede banget dari tren kripto ini, gampang banget buat investor bikin kesalahan konyol yang malah ngancurin peluang mereka sendiri. Aturan mainnya sebenarnya simple banget, cenderung konservatif malah. Oke, apa aja tuh? Pertama, ini paling penting, jangan pernah pakai leverage atau utang buat investasi kripto. Naik turunnya gila, leverage itu bisa ngabisin modal Anda sekejap mata pas lagi koreksi dalam. Oke, jangan ngutang. Catat, terus? Kedua, jangan FOMO, fear of missing out. Jangan gampang tergoda ngejar imbal hasil atau yield yang tinggi banget dari protokol atau koin baru yang Anda nggak ngerti bener risikonya apa. Pal sering ngingetin pakai contoh sejarah keuangan, kayak kasus LTCM atau Bank Barings. Itu contoh bahayanya ngejar yield tanpa paham risiko di baliknya. Jadi hindari utang, jangan serakah ngejar yield aneh-aneh. Ada lagi? Ketiga, utamain self-custody. Simpan sendiri aset kripto Anda. Maksudnya, Anda pegang kendali penuh kunci pribadi Anda, private keys. Paling bener pakai hardware wallet. Jangan titipin ke bursa atau pihak ketiga lain. Risiko mereka bangkrut atau dihack itu nyata. Pal bahkan ngaku dia nggak staking sebagian besar Solananya loh. Loh, ngeri staking. Kan lumayan dapat tambahan hasil dari staking. Kenapa enggak? Staking itu kan ngunci aset buat bantu jaringan dapat imbalan. Tapi prosesnya itu seringkali melibatkan delegasi aset ke validator atau smart contract. Nah ini ada lapisan resiko tambahan. Ada resiko slashing, resiko smart contract-nya error, resiko validatornya nggak benar kerjanya. Buat Pal sih, apalagi buat porsi gede portofolionya, keamanan absolut pakai self-custody penuh itu lebih penting daripada ngejar hasil tambahan dari staking. Dia pengen meminimalisir semua kemungkinan gagal yang nggak perlu. Masuk akal juga sih mikirnya gitu. Keamanan nomor 1 ya. Terus aturan keempat? Keempat, fokusin sebagian besar alokasi Anda ke koin-koin utama yang udah kebukti punya network efek kuat dan kemungkinan besar bertahan jangka panjang. Ya kayak Bitcoin, Ethereum, Solana. Jangan kebanyakan spekulasi di koin-koin kecil yang belum jelas juntrungannya. Jadi strateginya malah simpel ya. Pegang aset utama, simpen sendiri baik-baik, hindari resiko nggak perlu. Tujuannya apa sih strategi sesimpel ini? Tujuan utamanya bukan jadi trader jago yang bisa ngelipetin duit semalam. Bukan itu. Tujuannya itu sabar nangkep sebagian besar dari tren mega pertumbuhan kelas aset kripto ini secara keseluruhan. Pal kan lihat potensi kelas aset ini bisa tumbuh dari sekitar 2,5 triliun dolar sekarang jadi mungkin 100 triliun dolar atau lebih dalam dekade ke depan, seiring adopsi global. Dari 2,5 T ke 100 T dolar. Wow. Nah, dengan strategi don't fuck this up tadi, tujuannya itu mastiin Anda tetap ada di dalam kereta pas perjalanan gede itu terjadi. Bukannya malah mental keluar gara-gara kesalahan sendiri. Aturannya logis sih simple. Tapi kenapa ya di pasar kayak kripto yang geraknya cepet, penuh sensasi, banyak godaan, kok banyak orang gagal ngikutinnya menurut Pal? Jebakan psikologis terbesarnya apa? Nah, ini dia bagian tersulitnya. Ngelola psikologi kita sendiri. Pal nemuin beberapa alasan kenapa orang sering ngacau. 1. Kecanduan dopamin dari trading jangka pendek. Rasa seneng pas untung cepat itu bikin nagih. Jadi susah buat diam, pegang investasi jangka panjang. Bener juga sih. Terus apa lagi? 2. Pengaruh influencer di medsos. Banyak kan influencer yang dibayar buat promosiin koin atau cuma cari perhatian pakai prediksi heboh. Ini bisa bikin investor pemula salah jalan. 3. Ego. Pengen ngerasa lebih pintar dari pasar. Coba tebak kapan puncak, kapan lembah. Market timing. Pal bilang, riset nunjukin market timing ini seringnya hasilnya malah lebih jelek daripada strategi simple buy and hold atau buy and hold sambil nyicil beli pas turun, dollar cost averaging. Oke, ego ya. Ada lagi? 4, nggak bisa nahan diri. Pas pasar anjlok parah, panik jual rugi. Pas pasar lagi gila-gilanya naik, serakah beli di pucuk. Susah nahan diri itu. Pas pasar gila-gilanya naik ini Pal punya istilah khusus kan? Iya, dia nyebutnya zona pisang atau banana zone. Ini fase pas di puncak bull market kripto. Valuasi udah nggak masuk akal, narasi aneh-aneh muncul, semua orang ngerasa jenius karena portofolionya naik gila-gilaan. Justru di fase ini, disiplin jadi paling susah. Orang tergoda ambil resiko lebih gede, masuk proyek aneh,
atau malah jual kecepatan karena takut untung kertasnya hilang. Nah, lewatin banana zone tanpa ngacau, ini tantangan psikologis paling berat. Wah, dalam juga ya insight psikologisnya. Sekarang Paul kan figure public, ya vokal banget sama pandangan dan prediksinya. Pasti sering dong kena serangan atau food, fear, uncertainty, doubt. Dia bahkan pernah dapat julukan jelek kayak rug pal gitu kan, pas pasar nggak sesuai prediksinya. Gimana sih dia nyikapin ini semua? Ya, itu resiko pekerjaan lah ya. Jadi figur publik di ranah yang sevolatil dan sepanas kripto sama keuangan ya gitu. Kalau Anda berani bikin prediksi spesifik, kayak waktu dia saranin jual Bitcoin di puncak 2017, atau kasih target harga Ethereum tinggi banget, pasti bakal ada kritik tajam. Apalagi kalau prediksinya nggak langsung kejadian, atau pasar malah gerak sebaliknya sementara. Dibilang rugpal, plesetan dari rug pull, yaitu contoh serangan personal ke dia. Ngadepin FUD sama kritik itu udah bagian dari job desk-nya. Terus gimana dia ngelola itu secara pribadi? Biar nggak stres atau malah salah ambil keputusan gara-gara omongan orang. Dia punya beberapa cara buat bentengin diri. Ini dia pernah cerita juga. Pertama, aturan utama dia, jangan pernah ladenin haters langsung di medsos. Ngasih respons itu cuma ngasih oksigen ke mereka. Oke, jangan diladenin. Terus? Kedua, dia jaga banget rutinitas positif buat kesehatan mentalnya. Kayak yoga tiap pagi, jalan tanpa alas kaki di pantai dekat rumahnya di Cayman Islands, biar tetap waras lah intinya. Ketiga, sadar diri. Dia ngaku kadang suka kebangun jam 3 pagi gitu. Kepikiran macem-macem soal pasar. Dia belajar ngenalin pikiran irasional itu dan nggak langsung ambil tindakan gegabah berdasarkan emosi. Nulis ya. Keempat, nah itu dia. Dia biasa nulisin kekhawatirannya. Dikeluarin dari kepala ke kertas itu bisa bantu jernihin pikiran katanya. Kelima, dia secara sadar nyambungin diri lagi ke misinya. Ke pesan positif dari orang-orang yang ngerasa kebantu sama Real Vision. Biar dapat perspektif lagi. Dan terakhir, ya dia terima aja kalau bangun personal brand itu penting buat jangkau orang banyak dan nyampein pesan Real Vision. Meskipun awalnya dia agak males. Jadi ya dia terima sorotan publik itu, plus segala konsekuensinya. Strategi ngadepin kritiknya oke juga ya, dewasa. Oke deh, kayaknya banyak banget nih wawasan berharga yang udah kita gali hari ini. Nah, buat Anda yang dengerin, kita coba rangkum yuk beberapa poin kunci buat dibawa pulang dari pemikiran Raoul Pal ini. Pertama, penting banget sadar gimana di basement mata uang itu diem-diem menggerus daya beli Anda. Ingat rintangan 12% tadi? Ketiga, pertimbangkan kelas aset kripto sebagai salah satu solusi potensial buat ngalahin di basement dan ikut di tren digitalisasi itu. Tapi ya itu, selalu sadar risikonya tinggi banget dan volatil. Dan yang keempat tadi soal strategi sederhananya ya. Iya, keempat, ingat kekuatan strategi investasi yang simple dan cenderung konservatif ala don't fuck this up. Hindari utang, jangan FOMO ngejar yield, utamain simpen sendiri asetnya, self-custody, fokus ke aset utama, jaga modal jangka panjang itu lebih penting dari untung cepat sesaat. Benar banget. Dan jangan lupa, kelola psikologi diri sendiri. Itu kuncinya. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari visinya Pal yang gede banget. Kalau potensi pergeseran kekayaan lewat adopsi aset digital ini beneran segede yang dia perkirakan, anggaplah dari 2,5 triliun ke 100 triliun dolar dalam dekade ke depan, dan ngelihat betapa banyaknya jebakan perilaku dan psikologis di sepanjang jalan, kira-kira satu perubahan kecil apa sih di pendekatan atau kebiasaan Anda sekarang yang bisa Anda lakuin mulai hari ini buat ningkatin peluang Anda nangkep sebagian tren gede ini tanpa ngacoin semuanya gara-gara kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari? Nah, ini pertanyaan buat refleksi pribadi Anda setelah dengerin obrolan kita.